Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya merupakan penyumbang tertinggi kasus baru COVID-19 di Jawa Timur, di mana kota Surabaya ada tambahan 117 orang positif corona, kemudian disusul Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dengan 19 orang positif. Dan hari ini ada tambahan 165 kasus baru yang terjadi di Jawa Timur. Paling tinggi kota Surabaya dengan 117 orang positif per harinya. Total warga Jawa Timur yang meninggal karena COVID-19 sebanyak 575 orang atau setara dengan 8,10%. Dan sedangkan untuk pasien yang dalam pengawasan atau PDP sebanyak 7.857 per orang. Sementara orang yang dalam pemantauan berjumlah 26.120 orang. Lalu yang orang tanpa gejala sebanyak 22.342 orang. Kami semua menghimbau pada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, social distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Komisioner Komisi Informasi Pusat atau KIP menyesalkan tersebarnya informasi pribadi pasien dalam pemantauan PDB COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Di tengah kekhawatiran terhadap virus corona yang menyebabkan COVID-19 sekarang ini, potensi penyalahgunaan informasi maupun data pribadi pasienlah sangat besar. Karena itu, KIP menilai bahwa saat ini perlu komitmen semua pihak untuk melindungi data maupun informasi pribadi pasien. Dan berdasarkan pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa hak kebebasan pribadi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dan sementara Pasal 17 huruf H UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terdapat aturan bahwa informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi adalah informasi yang dikecualikan untuk informasi pribadi merupakan jaminan akan hak privasi seseorang. Dia mengatakan mengacu pada kasus pasien, di mana dalam keterangannya menyampaikan bahwa ekspos berlebih atas musibah penyakit mereka telah menjadi tekanan bagi pasien. Perlu menjaga situasi di masyarakat dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi terkait orang yang dalam pemantauan atau ODP yang belum dapat dipastikan kebenarannya atau diakses secara ilegal. Diberitakan sebelumnya, sebuah foto bekas surat berlogo RSUD Dr. Sutomo Surabaya beredar di grup WhatsApp. Dalam berkas tersebut salah satunya ada tulisan COVID-19 atau gagal nafas. Kerahasiaan identitas pasien, di mana pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit pasien termasuk data-data medisnya. Hal ini diatur dalam pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Demikian juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pokok isinya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat kondisi perawatan, pengobatan fisik, dan psikis. Karena bila dibuka dan diberikan kepada umum, informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Masih menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Setiap rumah sakit menyimpan rahasia kedokteran. Hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter gigi dalam rangka pengobatan, dicatat dalam rekam medis yang memiliki pasien dan bersifat rahasia. Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik berkaitan dengan rahasia kedokteran. Kemudian, dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran disebutkan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyampaikan rahasia kedokteran. Selain itu, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu telah meninggal dunia. Sedangkan rekam medis adalah berkas yang berisikan tentang catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan oleh pasien. Dokumen rekam medis harus disampaikan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau pemimpin sarana pelayanan kesehatan, sehingga bisa disimpulkan rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang memuat identitas pasien COVID-19 yang harus disampaikan dan dijaga kerahasiaannya oleh rumah sakit atau dokter yang bertugas. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap identitas pasien COVID-19. Yang pertama, pasien termasuk di dalam pasien COVID-19 mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Identitas pasien COVID-19 merupakan privasi pasien, sehingga identitas pasien COVID-19 harus dijaga kerahasiaannya, yang tertera pada pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang kedua, dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, yang artinya dokter tidak boleh menyebarkan identitas pasien serta penyakit pasien, termasuk pasien COVID-19 yang diatur dalam pasal 51 huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang praktek kedokteran. Yang ketiga, rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak pasien. Apabila terdapat rumah sakit yang membocorkan data pasien, termasuk pasien COVID-19, rumah sakit tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tulisan, denda, bahkan pencabutan izin rumah sakit. Di sini tertera pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang keempat, tidak sembarangan orang bisa mengakses data dan identitas pasien. Setiap orang yang dengan sengaja mengakses riwayat, kondisi, dan perawat pengobatan fisik dan psikis seseorang akan dikenakan sanksi. Di sini tertera pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itulah beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap identitas pasien COVID-19. Terima kasih. Apa sih hukuman bagi seseorang yang telah menyebarkan identitas pasien COVID-19? Maraknya kasus corona ini di Indonesia, terutama di provinsi ibu kota Jawa Timur, khususnya daerah Surabaya dan sekitarnya, merupakan titik tertinggi atau banyaknya korban tertinggi dari penularan virus COVID-19 ini. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan suatu keterangan atau beberapa sanksi hukuman denda bagi para penyebar identitas pasien COVID-19. Kenapa kok ada hukumannya? Karena kan pasien COVID-19 ini kan itu identitasnya harus dilindungi. Soalnya pasien COVID-19 ini juga akan merasa kayak dikucilkan, terus tidak dianggap, terus dijauhi lah istilahnya. Jadi ya sebagaimana mestinya profil atau identitas itu harus tetap terjaga atau privasinya. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum
Divisi Humas Polri Kombes Asep Adil Saputra, ancaman pidana ini berdasarkan pasal 26 dan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Elektronika, berisinya tentang bahwa tidak boleh orang sembarangan membeberkan data pribadi ke publik tanpa izin. UU ini mengatur bila perbuatan melawan hukum itu terbukti dapat diancam hukuman 4 tahun penjara, atau misalnya pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak terkait data medisnya. Namun, tak ada ancaman hukum bagi pelanggarnya. Soal data pasien ini juga diatur pada pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bahwasanya pasal 54 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf A, huruf B, huruf D, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Sejauh ini berdasarkan UU yang ada, tentunya laporan harus berdasarkan oleh orang yang merasa dirugikan secara langsung. Nah, jadi gini teman-teman, kan banyak diantara kita atau khalayak umum itu membeberkan tentang beberapa pasien, identitas pasien COVID-19 ini agar tidak tertular dengan virusnya itu. Jadi ya, beberapa identitas itu dibocorkan namun tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Itu kan tidak boleh ya aslinya teman-teman. Brigjen Asep juga menuturkan kita memiliki prinsip jejak digital tidak dapat dihapuskan. Oleh karenanya bijak dan smart dalam menggunakan media sosial. Berhati-hati jangan sampai kemudian karena kita tidak cermat dan teliti, lengah, lalu perbuatan itu menjadi sebuah perbuatan melawan hukum. Itu kan soalnya menyangkut dengan privasi orang yang bersangkutan. Jadi apabila tidak mendapat izin, mohon jangan dipublikasikan ke media atau ke medsos.